Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabat, marilah kita senantiasa selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah kita terima, terutama nikmat iman Islam. Alhamdulillah kita masih iman Islam, masih bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan mudah-mudahan Allah memberi kekuatan untuk melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi sebagai penutup dari para nabi dan rasul, tidak ada nabi setelah dia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita dengarkan kajian ini. Semoga kita dengan bertambahnya ilmu ini juga meningkatnya kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatnya juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meningkatnya amal ibadah kita baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sedikit saja kita berpikir, sedikit gak usah banyak. Allah taruh kita di bumi, terus Allah kasih semuanya, dikasih tanaman, dikasih perairan, dikasih langit, dikasih semuanya. Allah cuma pengen kita tahu, aku jamin kamu, gak usah khawatir, gak usah takut. Aku layani kamu, aku pengen nyenengin kamu. Gambarannya begini. Jadi kalau saya pakai bahasa ini mudah-mudahan gak salah ya. Kalau manusia itu dalam mencintai ada kata romantis, maka Allah maha romantis. Ya, Allah maha romantis. Makanya kalau kita baca kisah-kisah cintanya para wali dengan Allah Ta'ala, kita ya bingung, kok bisa ya merasakan cinta seperti itu tuh, kok bisa, gimana dapatnya itu ya. Nah, ini saya akan coba sedikit uraikan cara beliau-beliau mendapatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau kedatangan tamu ke rumah saya, mau kedatangan tamu. Saya bilang kepada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya mau kedatangan tamu dan saya sangat menghargai tamu ini, saya sangat mencintai tamu ini. Nanti dia akan makan siang di rumah saya. Maka istri saya segera saya perintahkan masak 200 jenis masakan. Masya Allah. Nanya ini, tamunya berapa? Satu. Tamunya satu. 200 jenis ya masakan. Ada sayur asam, ada lodeh, semuanya itu. Dari mulai Eropa ada, ya Asia ada, yang ke timur-timuran ada, Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada, lengkap. Saya masukkan di satu ruangan itu 200 jenis masakan. Kebuli ada, ya kebuli ada, tongkol ada, pokoknya macam-macam ya. Kemudian ruangannya itu karpetnya saya beli yang terbaru untuk diinjak beliau, ganti semua karpet yang terbaru. Setelah itu AC saya tambahin biar terasa sejuknya tapi nggak kedinginan. Saya atur sedemikian rupa. Nanya ini teman-teman saya, tamunya berapa? Satu. Tamunya datang. Begitu datang terus saya katakan, silahkan dinikmati hidangan yang ada. Kira-kira tamunya kalau bahasa Solo kuno, domblong. Bahasa Indonesia melongok ya. Ini apa? Just for you. Ya, karena aku nggak tahu mana seleramu, maka semua yang bersera ku persembahkan untukmu. Saya mau nanya, kalau itu tamunya perempuan kira-kira gimana? Bib, tolong nikahin saya. Betul ya? Ya kalau saya masih jomblo gitu loh ya. Kalau tamunya laki-laki, saya laki-laki ya, sama-sama laki-laki yang mengatakan I love you full babe. Ini cuma untuk saya. Cuma untuk saya 200 jenis masakan. Iya, ini belum seberapa. Ini makan siang. Nanti menu sore lain lagi. Kue-kue yang ada di seluruh dunia saya siapkan. Cuman buat saya. Cuman buat saya. Iya. Minuman, kamu tinggal pilih minuman yang mana. Semuanya ada di situ. Yang belum ada ngomong. Yang belum ada ngomong, saya akan siapkan. Saya mau nanya, kalau begitu saya ini hebat atau enggak hebat? Kepada tamu saya tadi, hebat atau enggak hebat? Sayang atau enggak sayang? Ya. Terus kalau tamu saya setelah malam hari, makan malam belum tampak. Sarapan udah paham, makan siang udah paham, makan malam belum tampak. Terus tamu saya gerutu sama saya, makan malamnya mana? Makan malamnya mana? Kok belum kelihatan? Ada enggak sih makan malamnya? Benernya dikasih makan malam enggak sih? Ada enggak makan malamnya? Saya mau nanya, ini tamunya waras atau agak gimana nih? Udah
saya tunjukkan nih, saya kasih sarapan nih, saya kasih makan siang nih, saya kasih minuman nih, saya kasih kue nih, saya kasih semuanya. Terus tamunya ini karena belum kelihatan tuh makan malamnya, nanya, makan malamnya mana? Ada nggak makan malamnya? Jangan-jangan cuma sarapan sama makan siang sama sore, malam nggak disediain. Mulai mikir kepalanya, ambil dia aplikasi, cari aplikasi food yang dikirim. Ini pandai atau bodoh? Saya mau nanya, pandai atau bodoh? Keras dikit nggak apa-apa. Pandai atau bodoh? Orangnya hadir kok. Pandai atau bodoh? Pandai atau bodoh? Bodoh ya? Oke, saya mau nanya, kamu lahir pernah pesan ada pohon kelapa? Enggak. Kamu lahir pernah pesan ada pohon durian? Kamu lahir pernah pesan ada langit? Kamu lahir pernah pesan ada hujan? Kamu lahir pernah pesan ada sungai? Kamu lahir pernah pesan ada paman, bibi, dan lain sebagainya? Pernah pesan? Enggak. Allah tunjukkan, nih aku siapkan paman, orang tua, bibi, keponakan, saudara, langit, bumi, semuanya aku persiapkan buat kamu. Nangis bayi, I love you ya Allah. Senang, syukur sama Allah SWT. Karena bayi bisa cuma oe. Tuh, saya persis ingat itu dulu waktu saya ngomong alhamdulillah cuma oe yang keluar. Kalian kan amnesia, lupa ya waktu oe ngomong apa itu? Pertama kali lahir tuh oe. Karena ucapan manusia itu ketika masuk surga pertama kali alhamdulillah, begitu hidup pertama kali alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, maka begitu lahir oe. Tafsirnya diantaranya alhamdulillah, nangis karena syukur sama Allah Ta'ala. Dari sudut itu bisa, nanti sudut yang lain bisa juga ya, sudut yang lain bisa juga. Ini kita lagi bicara dari sudut itu. Alhamdulillah, senang, nikmat. Waktu kecil yakin sama Allah Ta'ala, udah kenal nih. Makanya dalam ma'rifatullah itu ada khilaf ulama. Ada mengatakan manusia itu sebetulnya udah kenal Allah tapi amnesia. Ya amnesia. Fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Makanya disuruh ingatkan. Kalimatnya itu fadzakir, bukan fanabbih. Kalau tanbih itu artinya mengingatkan dengan ancaman tuh, ingatkan itu ya, nggak boleh lo kesana, itu namanya tanbih. Kalau tadzkir itu kita punya ingatan tapi lupa, lupa, maka diingatkan. Beda dengan diingatkan. Jadi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab memang agak berbeda, sangat berbeda ya. Diingatkan dalam bahasa Indonesia itu katanya cuma satu, diingatkan atau ingatkan, tapi artinya bisa macam-macam. Ingatkan dia loh ya, besok ada pertemuan, ingatkan. Itu namanya takut lupa, maka ingatkan dia loh, kemarin udah janji sama saya, dia janji mau kasih saya mangga, itu janji dia, ternyata nggak ngasih, namanya lupa, perlu ingatkan. Tapi kok ini ya, ingatkan dia, kalau sampai dia melanggar janjinya, dia akan saya tuntut. Ini namanya diingatkan atau diancam? Nah, dalam bahasa Arab tanbih itu diingatkan tapi untuk suatu ancaman itu. Diingatkan untuk suatu ancaman. Tapi kalau tadzkir, tadzkir ini adalah suatu memori, sudah ada. Memorinya ada, cukup ingatkan saja. Karena itu dikatakan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nanti kalau diingatkan, orang beriman itu manfaat, langsung jangan ingat lagi. Makanya ada orang yang tiba-tiba kena sekali klik, langsung jadi alim. Kenapa? Memorinya terbuka semua. Plong. Sampai di sini jelas? Ya, sekarang kita kembali pada ilmu bayi tadi ya. Coba cek Solo, Bandung, Jakarta, Garut, Sukabumi, New York, ya Tokyo, Mekah, Madinah, Ampel. Itu oeknya bayinya sama enggak? Ada enggak yang oeknya model begini? Ada enggak? Loh, saya ini juga penasaran, ada enggak kira-kira? Belum ketemu ya? Di ujung Amerika, bayi lahir kalimatnya apa? Betul ya? Kalau dilanjutkan ya nggak ada, nggak ada satu kata sama. Subhanallah azza wa jal. Ini bahasanya bayi yang Allah berikan kepada bayi. Untuk apa? Gunakan ini untuk kamu berbicara kepada manusia. Ibunya dibuat paham sama Allah, anakmu lapar, dia butuh ASI. Jam 2 malam ibunya dipaksa ngasih ASI ke anaknya. Anakmu itu lagi badannya panas karena hidungnya tersumbat, kamu sedot itu kotoran di hidungnya. Anakmu itu lagi nggak mau ditinggal di kamar sendirian, minta ditemenin. Dengan satu kata bayi itu berani, yang tadinya telentang tiba-tiba dia belajar tengkurap. Betul, padahal nggak ada orang. Kita waktu kecil tuh masya Allah loh, pemberani loh kita, di kamar sendirian nggak ada orang, langsung belajar tengkurap. Luar biasa kan? Begitu tengkurap gak bisa melumah lagi. Modalnya apa? Dikira manggil ibunya, enggak. Allah tolong aku, Allah panggilkan orang tuaku, Allah selamatkan aku. Orang tuanya
Ya Allah, marah atau bahagia? Bahagia, alhamdulillah sudah bisa tengkurap. Dibalikkan sama ibunya, masya Allah. Tapi ibunya ketawa, anaknya nangis, ibunya ketawa, bahagia. Berarti ibunya itu tertawa di atas penderitaan orang lain. Karena ini ilmu, dia seakan-akan kan ibunya tertawa di atas penderitaan sang anak. Kenapa? Sang anak belum tahu bahwasanya ini bukan penderitaan, tapi ini anugerah yang luar biasa. Seringkali kamu menangis, kamu kira itu penderitaan, padahal itu anugerah yang besar dari Allah Ta'ala. Catat, betul ya? Contoh ini saya baru dapat di sini loh, saya belum pernah ceramah pakai contoh ini. Betul kan ya? Ini namanya fresh from the oven ya, masih seger ya, masih segar. Modalnya aman, oe. Tapi begitu kita mulai dewasa, kenal ini, nggak dikenalkan Allah, kenalnya ini, kenal matematika, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kenal ilmu ekonomi, berkorbanlah sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Kenal, ya, dalam tanda kutip oknum-oknum orang tua ketika anaknya dilamar, nanya sama yang lamar, anakku mau kamu kasih makan apa? Oknum-oknum orang tua yang ngomong begitu. Untungnya saya punya teman, oknum teman saya, jawabannya, bapak maunya makanannya apa? Menunya apa gitu ya, dia jawabnya dengan santai. Udah, ntar saya jawabnya mau dikasih menu apa, terserah. Begitu kena ilmu yang ternyata ilmu itu bukan ilmunya Allah, ilmu itu bukan ilmu yang Allah ajarkan pada Nabi Muhammad SAW, ilmu itu bukan ilmu yang Allah turunkan pada hati wali-walinya, tapi ilmu itu muncul dari kegelapan. Ilmu itu muncul dari pikiran-pikiran yang bukan dibimbing oleh Allah Ta'ala, tapi dibimbing oleh setan. Dan sekian lama kita mengikutinya tanpa iman, mengikutinya tanpa timbangan, mengikutinya tanpa ada keyakinan pada Allah Ta'ala, sehingga ilmu ini menjadi utama, Allahnya pun tersingkirkan. Boleh kasih contoh? Sederhana. Siapa di sini yang pengen nikah, angkat tangan. Udah juga nggak apa-apa loh, pengen kan ya? Loh, udah tuh kan mungkin sudah bercerai, istrinya udah meninggal, kan ada yang nggak berani, nggak move on gitu kan ya, ada kan ya? Jangan mikir yang aneh-aneh. Coba yang pengen nikah, yang laki perempuan, angkat tangan. Masya Allah, berarti yang depan saya udah nikah semua nih. Oke, berarti kamu belum nikah kan? Kenapa kamu belum nikah? Padahal pengen. Ada yang WA ke saya, Bib, ya belum dapat jodoh. Belum dapat jodoh, ya Allah, koplak. Perempuan, ini laki-laki semua ini laki-laki nih. Laki-laki itu belakang perempuan. Sedemikian banyak di ruangan ini laki-laki dan perempuan. Masa milih satu kamu gak berani? Betul? Jawabannya takut ditolak. Bener? Emangnya dia mau? Emangnya dia mau sama saya? Ya. Apa nanti saya nggak ditolak mentah-mentah? Kalau ditolak gimana? Saya mau nanya, sejak kapan Allah nyuruh kita mikir begitu? Kalau. Ini pola pikir orang yang nggak kenal Allah. Orang yang kenal Allah itu tadi yang sampaikan sama Agi, Masya Allah sederhana. Udu'uni astajib lakum. Pengen apa? Nikah, ya Allah. Ya udah, minta sama aku, ya Allah beri aku istri atau suami yang bisa menyenangkan dunia akhirah, amin. Gitu kan ya? Terus mulai jalan tuh dari ujung ke ujung, samperin satu persatu. Dik, mau saya nikah? Dik, mau saya nikah? Kebetulan ketemu sama yang sama, Mas mau saya nikah? Iya, selesai masalah. Tapi nggak berani praktek kan? Tuh. Kenapa nggak berani praktek? Kebanyakan mikir, kalau ini, maka saya katakan pada teman-teman ngomong, belum ada jodohnya, Ustadz belum ada jodohnya. Jodohnya udah disediakan, kamu nggak mau ambil. Nggak mau ambil. Ada lagi ini yang pengangguran. Saya tanya, kenapa kamu nganggur? Allah belum kasih saya rezeki. Kurang ajar kamu. Kamu kurang ajar mas, sorry bro. Saya sebagai mewakili malaikat-malaikat, saya tersinggung saya. Tersinggung kamu bilang Allah belum kasih rezeki. Tersinggung. Coba kamu terpejam dulu, merem. Udah. Sekarang melek lagi. Lah kamu sekarang bisa lihat, saya bisa lihat semuanya ini pakai apa? Mata. Tuh ada teman-teman saya yang diuji sama Allah, penglihatannya diambil. Kamu penglihatan normal, bisa lihat yang pengen kamu lihat. Ini namanya rezeki. Kamu saya kasih uang berapapun, matamu tak colok belum dong ya? Tak congkel gini ya, tak kayak mau berapa? 20 juta sini, 30 juta nih, langsung kamu dapat 30 juta. Tapi tak congkel matamu dua, mau nggak? Jangan gitu amat sih, Bib. Ya, itu kamu nikmat. Kok belum dapat rezeki? Kamu bisa hidup gak bayar, mulai moto ambekan. Nafas nggak perlu ke rumah sakit, nggak pakai oksigen, nggak bayar, itu bukan rezeki. Jadi kamu anggap rezeki itu angka.
Rezeki itu nilai angka yang ada di saldomu itu rezeki gitu ya Allah. Betapa miskinnya dirimu. Betapa miskinnya dirimu ketika engkau mengukur rezeki itu angka. Maka orang gila lebih kaya dari kamu. Makanya orang gila ketawa-ketawa. Ditanya kenapa? Suki. Yang lihat bingung. Kok Suki gak gini ya? Ditanya, kamu kok bilang Suki kenapa? Lah, aku mau tidur bisa tidur, mau makan bisa makan, pengen pergi bisa pergi. Lah kamu kesian, mau tidur ke kantor. Sian kamu. Mau makan kamu banyak mikir, tempat sampah ambil tak makan, selesai. Kamu pakai cari restoran mana? Ya, nggak cocok, menunya nggak selera. Oh ini pesan sampai sana, mesennya 2 jam keburu, kamu nggak lapar lagi. Aku begitu lapar makan, enak kan aku. Berarti yang miskin yang mana nih? Kalau udah saya bolak-balik bingung kan ya? Nah, angka, sejak kapan kita itu menjadi orang miskin gitu loh? Semua kalau kita ukur sama angka. Maka tadi contoh yang di awal suami istri tadi, istrinya mau ngajarin, punya aku ini mau diangkai berapa? Dikasih angka berapa? Suami istri punya anak 2. Nih teman saya nih, Mas Muhammad Riza nih, mudah-mudahan cepat dapat keturunan yang soleh-solihah. Iya, pernah dapat anak masih kecil, anaknya meninggal, sampai sekarang belum dapat lagi. Mudah-mudahan dapat rezeki yang itu ya. Ini Pak dosen ini, kelihatannya mahasiswanya banyak juga di sini nih. Ya, ini Pak Riza ini, belum dapat. Tapi ada yang dapat 2, ada dapat 3, dapat 4, dapat 5, dapat. Terus ngeluh ke saya, Beb, saya nggak punya duit, Beb. Saya nggak punya duit, Beb. Hidup saya susah, Beb. Saya nggak punya duit, Beb. Beb doakan dapat duit kan begitu. Boleh, tapi kalau kamu ngeluh nggak punya duit, nggak punya duit, nggak punya duit, saya akan balik. Kamu punya anak, kamu punya istri, kamu punya orang tua, kamu punya. Yang nggak punya cuma angka. Yang nggak punya tuh cuma angka hari ini, cuma angka itu yang nggak punya. Tapi kamu punya daftar list, punya ini semua, kok nggak kamu lihat? Kok kamu nggak bisa lihat itu gitu loh? Makanya saya katakan tadi, kalau kita udah punya Allah, apa kita masih merasa miskin? Iyakunu fuqara. Kalau mereka bisa menjadikan diri mereka itu fakir kepada Allah, yughnihumullah min fadlih, Allah akan menjadikan mereka itu berkecukupan dari sisi karunia Allah Ta'ala. Tapi fakirnya ke Allah, ya Allah aku punya kamu, jadi aku hanya butuh sama kamu, aku minta sama kamu. Ini hati ya, hati. Jangan salah tafsir, kurang dari pengajian sini. Ilmunya hebat bener ya. Berarti kita cukup duduk di rumah terus ngomong, ya Allah aku minta, ya Allah aku minta, ya Allah aku minta. Jangan salah, ini ilmu hati. Ilmu fisik nanti beda lagi, fisik berbeda. Ini kita bahas ilmu hati. Nah begitu kita udah punya suami, punya istri, punya anak, punya paman, punya bibi, punya orang tua, punya teman, punya Indonesia. Indonesia ini luar biasa, bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokahnya apa? Saya cukup ngomong Indonesia ini negeri yang diberkati. Kenapa? Di sini umat Islamnya mayoritas di dunia. Di sini banyak orang yang sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Nabi sallam alaika, astagfirullah, subhanallah. Zikir di setiap tempat. Itu namanya barokah, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kenapa sekarang banyak manusia itu kok nggak kenal Allah? Kan rugi ya, kok ragu dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita selesai menyimak kajiannya. Sungguh luar biasa, insya Allah sangat bermanfaat. Banyak ilmu yang kita dapat, banyak hikmah yang kita dapat, banyak pelajaran, contoh-contoh yang bermanfaat yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari. Semoga setelah mendengarkan kajian ini, iman kita tambah meningkat, tambah kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan kita tambah kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menjalani hidup yang Rasulullah contohkan, dan semoga kita bisa masuk surga semuanya. Barokallah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.